Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi mitigasi bencana. Bagaimana sih mitigasi bencana alam itu? Dan seberapa penting mitigasi bencana alam ini harus kita pelajari? Nah, kita akan mengetahui setelah kita mempelajari tentang mitigasi bencana ini. Nah teman-teman, kita harus mengetahui dulu apa sih mitigasi bencana alam itu. Nah, pengertian dari mitigasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi, intinya mitigasi bencana alam ini adalah pelajaran di mana kita belajar bagaimana menanggulangi risiko bencana, seperti menekan angka korban jiwa dan menekan namanya kerusakan lingkungan, pembangunan fisik dan penyadaran kehidupan untuk menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis mitigasi. Yang pertama, mitigasi struktural. Nah, mitigasi ini adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Misalnya, dengan membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, membuat bangunan yang tahan gempa, atau menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Yang kedua, mitigasi non-struktural. Nah, mitigasi ini adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana selain dari cara-cara di atas, seperti membuat kebijakan dan peraturan. Contohnya, UU PB atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan, pembuatan tata ruang kota, atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Selanjutnya, tujuan mitigasi. Yang pertama, mengurangi risiko bencana bagi penduduk. Nah, di sini kita akan diajari juga bagaimana cara menanggulangi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana alam, terutama pada daerah-daerah yang rawan bencana. Yang kedua, menjadi landasan perencanaan pembangunan. Jadi, dengan adanya mitigasi bencana ini, kita bisa lebih menata kembali pembangunan. Misalnya, di mana sih harusnya ditempatkan bendungan dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat menanggulangi bencana alam. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi dan mengurangi dampak banjir. Jadi, yang namanya bencana alam ini, kita tidak pernah tahu kapan terjadinya. Namun, kita bisa mengurangi dampaknya dan bisa bersiap-siap menanggulangi sebelum bencana itu terjadi. Nah, kemudian teman-teman, dalam mitigasi bencana ini, perlu direncanakan, tidak semata-mata kita lakukan begitu saja. Namun, perlu namanya rencana atau planning. Bagaimana sih rencananya? Dan hal apa saja yang harus kita ketahui sebelum melakukan mitigasi bencana? Nah, yang pertama, kita harus tahu lokasi dan kondisi geografis wilayah bencana alam tersebut. Nah, jadi kita harus mengetahui medan seperti apa yang akan kita lalui dan kondisi geografisnya. Kira-kira seperti apa nih yang akan kita datangi untuk melakukan bantuan. Selanjutnya, kita harus mengetahui sistem telekomunikasi. Kita juga harus mempersiapkan yang namanya jalur transportasi. Kenapa jalur transportasi ini sangat perlu kita pikirkan? Karena perlu dalam membawa bantuan-bantuan berupa obat-obatan dan lain-lain. Kemudian, kita harus mengetahui ketersediaan air bersih, bahan makanan, sanitasi obat-obatan, peralatan, dan tenaga medis. Selanjutnya, kita harus mengetahui lokasi pengungsian dan jumlah penduduk yang akan mengungsi. Saat terjadi yang namanya bencana alam, itu sering terjadi yang namanya korban jiwa dan wabah penyakit.
maka diperlukan banyak tenaga medis dan obat-obatan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita itu harus mengetahui perkiraan jumlah korban yang mengungsi, korban yang hilang, dan korban meninggal agar beberapa keluarga dapat mendeteksi keluarga yang menjadi korban. Kemudian, yang terakhir kita harus mengetahui ketersediaan relawan dalam berbagai bidang keahlian. Selanjutnya, kita juga perlu yang namanya peringatan dini. Sistem peringatan dini adalah sekumpulan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi peringatan yang bermakna dan tepat waktu, sehingga memungkinkan individu, masyarakat, dan organisasi yang terancam bencana untuk bersiap dan bertindak dengan tepat dalam waktu yang cukup untuk mengurangi kemungkinan bahaya atau kerugian. Nah, teman-teman, untuk yang terakhir, saya akan memberikan beberapa contoh bencana alam yang sering terjadi, di antaranya angin kencang, banjir, gempa bumi, gunung berapi, kebakaran hutan, kekeringan, longsor, dan wabah penyakit. Mudah-mudahan materi ini dapat teman-teman pahami dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.